Berjumpa kembali. Hari ini saya ingin share ya. Ada satu hal yang ini berbahaya bagi kita jika kita nggak bisa ngontrol ini. Tapi ini akan bisa menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat luar biasa kalau kita berhasil mengkontrol ini. Ya, saya namakan ini self talk atau berbicara pada diri sendiri. Simak video ini sampai selesai, kita akan bahas tuntas mengenai self talk ini. Bagaimana sih tekniknya, Mas, berbicara dengan diri sendiri agar hasilnya itu bisa maksimal, diri kita menjadi lebih powerful dan lebih bersemangat tentunya, dan lebih memaksimalkan potensi dari hidup kita ini. Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang bagi kamu yang baru masuk ke channel ini. Saya sering membahas tentang bagaimana kita bisa berbisnis secara finansial dan sesuai spiritual gitu ya. Saya banyak membahas tentang topik itu dan ada 500 lebih video di channel ini, dan saya ingin Anda menuliskan doa terbaik Anda di komentar. Tuliskan doa terbaik Anda di komentar biar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini, dan harapannya kita tumbuh bareng, harapannya kita bisa saling ngaminin doa-doa yang di bawah ini ya, semoga biar cepat terwujud gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman juga bisa masuk ke link Telegram official yang sudah saya tuliskan juga di bawah. Oke? Hari ini saya akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang self talk, berbicara dengan diri sendiri. Ini akan bisa menguntungkan tapi juga bisa membahayakan kalau kita salah dan keliru dalam mengkontrolnya. Simak video ini sampai selesai. Apa sih pentingnya self talk? Saya akan menjelaskan dulu apa itu self talk. Self talk adalah teknik dalam kita mempengaruhi pikiran bawah sadar kita, ya, bahwa pikiran kita ini terdiri dari program-program yang sebenarnya itu kita bikin sendiri. Program itu kita input sendiri. Dari mana inputnya? Dari apa yang kita tonton, dari mata kita memandang, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan di dalam perasaan hati, atau melalui indera-indera tubuh kita yang lain, sehingga itu menghasilkan suatu input di pikiran kita. Saya akan kasih sebuah contoh biar Anda itu mudah. Saya itu selalu memberikan contoh-contoh yang sederhana, yang mudah. Anda pernah nggak kesetrum? Kesetrum pernah ya? Pernah kesetrum, lalu Anda itu merasa trauma dengan setrum. Anda pernah nyentuh apa dan akhirnya kesetrum, terus Anda itu takut pegang-pegang setrum atau yang berhubungan dengan listrik. Kenapa seperti itu? Karena pikiran bawah sadar Anda ketika Anda ingin pegang cop-copan atau pegang apa, itu langsung mengingatkan Anda tentang memori-memori Anda di masa lalu. Ya, seperti itu. Namun apakah itu bisa berubah? Tentu saja bisa berubah dengan kita mengubah input kita dan pola pikir kita, mengubah persepsi kita, sehingga setrum itu ternyata tidak semenakutkan itu. Ya, ini contoh, ini salah satu contoh. Semudah itu ya. Nah, lalu apa hubungannya, Mas, dengan self talk? Self talk adalah kita ngomong sama diri sendiri. Dan tahukah teman-teman bahwa ternyata dalam kehidupan kita, ternyata tuh kita tuh lebih banyak ngomong sama diri kita sendiri. Walaupun saya tahu mungkin Anda orangnya suka ngobrol dengan orang lain, tapi percayakah Anda, banyak penelitian yang menyebutkan bahwa jumlah kita ngomong ke diri kita sendiri itu lebih sering setiap harinya kita lakukan. Setiap menit kita ngomong sama diri sendiri, setiap bulan, setiap detik kita ngomong sama diri sendiri, ya. Dan perkataan-perkataan itu akan menimbulkan sebuah pemikiran yang jika ini salah, ini malah membahayakan. Membahayakan gimana, Mas? Simak video ini, lanjut terus. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung hubunginya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Kadang secara tidak sadar ya, kita itu kadang ngomong yang negatif kepada diri kita. Contohnya nih, misalkan ada sebuah pekerjaan yang kita itu padahal belum mengerjakan, tapi kita udah bilang, kayaknya susah deh. Sulit nih kayaknya kalau kayak gini. Ini tuh membingungkan banget. Wah, jauh banget deh rasanya. Kapan ya aku bisa punya duit banyak dan sebagainya.
Sebenarnya itu kita tuh lagi ngomong sama diri kita sendiri, kita lagi melakukan self talk. Tapi self talknya ke arah negatif. Ini susah banget ya. Padahal belum dicoba. Wah, kayaknya kok repot banget ya kayak gitu ya. Padahal belum dicoba. Sehingga percaya Anda bahwa ketika Anda melakukan self talk, entah itu positif atau itu negatif, itu tidak diketahui oleh pikiran bawah sadar, asal masuk aja ke pikiran bawah sadar. Dan self talk yang negatif tentu saja akan membuat diri Anda ini lemah. Diri Anda menjadi lemes karena self talk-nya adalah negatif. Nah, saya ingin Anda memikirkan ini, atau mungkin Anda dalam kondisi ini. Mungkin Anda hari ini masih punya utang. Anda hari ini punya utang. Ya. Anda tahu nggak? Biasanya, mohon maaf nih, sebagian besar orang yang berhutang itu selalu dilandai rasa kegelisahan. Ya, setuju ya? Kenapa? Ya karena orang yang punya utang, sebagian besar, mereka melakukan self-talk negatif pada dirinya. Waduh, ini gimana yang bayar utangnya? Duh, besok debt collector datang nih. Waduh, pura-pura sembunyi di mana nih? Dan sebagainya. Jadi self-talk negatif itu yang terus dimasukkan ke dalam hati, sehingga badannya jadi lemes, jadi loyo. Begitu juga dengan pikirannya. Pikirannya akan tidak bisa menemukan ide-ide kreatif, akan sulit untuk menemukan ide-ide kreatif. Karena memang dia tidak dirancang untuk itu, ya. Nah, kalau misalkan pemikirannya diubah, misalkan begini, misalkan nih punya utang ya, jadi mikir, misalkan angsuran sebulan 2 juta, itu coba self-talk-nya begini, aku harus 2 juta, gimana ya caranya aku bisa dapat 3 juta, jadi aku bisa cover angsuran, misalkan seperti itu. Ini contoh seperti itu. Jadi dari self-talk itu ketika Anda bilang gimana caranya dapat 3 juta, maka akan mensinkronkan dengan pikiran bawah sadar Anda, dan pikiran bawah sadar akan mencari ide, mencari kreatif, bagaimana mencari penghasilan 3 juta. Nah, dari self-talk ini aja, ini sudah berpengaruh ke dalam hidup kita. Kalau self-talk-nya positif, maka akan menjadi positif hidupnya. Ketika Anda menghadapi sebuah masalah atau apa, Anda ucapkan, tenang deh, santai, nanti juga lewat masalahnya, relax. Aku punya Allah kok yang lebih besar daripada masalahku. Aku punya Allah yang lebih besar dari semua problemku. Sudah. Ketika Anda self-talk positif, tentu saja Anda akan dikuatkan oleh Allah, oleh Tuhan. Jadi Anda harus punya mindset, saya sehat, tenang aja deh, saya sehat, santai, relax. Nah, sama kayak hujan. Ada nih beberapa orang itu yang kena hujan itu pusing. Kenapa? Karena dia udah punya pikiran kalau aku hujan-hujan maka aku akan pusing, dan itu menjadi self talk. Wah, hujan nih, wah aku harus ngiyup nih, aku harus minggir dulu nih, karena kalau ini aku akan pusing nanti kalau kena hujan. Dan ketika dia kena hujan, dia pusing beneran. Kenapa? Karena ya kekuatan pikiran bawah sadarnya mengarahkan, dan otomatis seluruh tubuhnya ini ngikut, jadi lemes, jadi loyo, jadi kayak kurang imun dan sebagainya. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar, dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya, saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Tapi kalau kita bilang hujan itu adalah rezeki kok. Hujan adalah rezeki. Ya sudah, coba deh. Anda kalau nggak percaya, Anda buktiin. Ya. Bagi Anda yang kepalanya pusing, misalkan kena hujan, coba Anda bilang, hujan adalah rezeki, hujan adalah rezeki, hujan adalah rezeki, dan yakinkan diri Anda, yakinkan hati Anda 100% bahwa hujan adalah rezeki. Maka nggak jadi pusing kok. Kenapa? Karena fisik Anda jadi kuat. Fisik Anda jadi lebih powerful. Karena Anda menanamkan kata-kata yang bagus menjadi self-talk Anda. Self-talk ini ngomong ke dirinya sendiri tadi. Nah, hidup itu tinggal bagaimana kita mengolah self-talk. Karena self-talk ini adalah obrolan yang paling sering dalam kehidupan kita. Kalau misalkan kita self-talk-nya negatif, ya seluruh kehidupan kita nanti bisa sebagian besar negatif. Kalau self-talk-nya positif, seluruh kehidupan kita akan positif. Contoh nih, ada seorang janda. Misalkan misalkan seorang janda yang dia pernah menikah, tapi habis itu dia bercerai karena dia nggak cocok sama suaminya yang dulu, mantan suaminya, terus habis itu dia cekcok, berantem. Gitu ya. Terus dia tuh mikir, kalau saya menikah lagi,
nanti akan cerai lagi, bertengkar lagi dan sebagainya. Ya udah deh, aku nggak nikah lagi aja. Nah ini misalkan seperti itu. Itu kan self talk di dalam perasaannya, di dalam dirinya. Tapi kalau dia berpikir gini, aku nikah lagi deh nggak apa-apa, kan janda ya dia. Apalagi kan ada anak nih misalkan yang perlu dibiayai. Aku nikah lagi deh. Siapa tahu nanti aku dapat orang yang lebih sayang sama aku, yang mau ngerti anak-anakku dan sebagainya. Ini self talknya positif. Maka semesta dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang-orang yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan persepsinya tadi yang setelah dia bangun melalui self talknya. Ini tuh keren banget teman-teman. Gitu ya. Makanya saya sering bilang kepada teman-teman, ada satu kalimat yang sangat luar biasa, yaitu suatu hari nanti. Suatu hari nanti utang saya akan lunas semua. Suatu hari nanti saya akan punya penghasilan 300 juta per bulan. Suatu hari nanti saya akan punya 300 karyawan. Jadi kata-kata suatu hari nanti ini akan bisa menjadi sebuah self talk yang positif. Ya. Saya sehat, saya berkelimpahan, saya selalu dikelilingi oleh peluang dan uang. Orang-orang menyukai saya, orang-orang menyayangi saya adalah pribadi yang sabar. Contoh seperti itu adalah contoh self talk yang positif. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mungkin sederhana, tapi praktekin deh. Dan buktikan ketika Anda mau ngucapin self talk kepada diri Anda ini, dan self talk itu nggak, biasanya kadang ada yang diucapin, ada yang di dalam hati aja gitu, tapi tetap terhitung kayak gitu. Ketika Anda mau melakukan self talk yang negatif, segera stop dan ganti kata-katanya menjadi self talk yang positif. Oke? Have a nice day and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laris manis.